Kemudian juga Ibnul Mubarak, tokoh yang berasal dari wilayah yang lebih timur. Jadi kalau Al-Auza'i di wilayah Syam, Ats-Tsauri timurnya lagi, Ibnul Mubarak di timurnya lagi. Semakin banyak penyimpangan yang beliau rasakan. Tadi saya cerita, ada penyimpangan Khawarij dan Syiah, itu di awal-awal. Masih di eranya para sahabat akhir-akhir. Lalu kemudian muncul penyimpangan terhadap keimanan kepada takdir, itu di akhir-akhir sahabat, di era-era seperti eranya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas dan seterusnya. Lalu kemudian muncul lagi penyimpangan Mu'tazilah, itu sudah di era tabi'in. Lalu setelah itu muncul yang namanya Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini satu kelompok yang punya penyimpangan seperti yang sudah dilakukan oleh Al-Jahm ibnu Safwan. Al-Jahm bin Safwan ini salah seorang pemikir dari arah timur, kalau tidak salah dari wilayah Tirmidz. Ya, mungkin sekarang ada di Asia Tengah atau Asia Selatan. Punya 3 penyimpangan besar. Dia punya penyimpangan yang khas Jahmiyah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Bahkan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya, kecuali mungkin beberapa nama yang lain, dengan alasan sifat itu sama dengan yang ada pada manusia. Lalu kemudian punya penyimpangan dalam hal masalah keimanan. Kalau tadi Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, kemudian Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tetapi akan masuk neraka dan tidak bisa diberi syafaat. Maka ada juga kalangan yang menjadi lawan mereka, yaitu Murji'ah, yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu masih mukmin sempurna. Karena keimanan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang bagi kalangan Murji'ah. Kemudian keimanan itu bagi kalangan Murji'ah hanya terbatas pada ucapan, atau terbatas pada ucapan dan kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada kepercayaan dalam hati saja, atau terbatas pada wawasan saja, pengetahuan saja. Inilah Murji'ah yang ekstrim, yang pelopornya adalah juga Al-Jahm bin Safwan. Jadi dia menganggap bahwa iman itu tahu. Orang yang tahu bahwa Allah itu Tuhan, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Dia tidak kafir. Kalau macam itu, berarti iblis pun mukmin, karena iblis tahu Allah itu Tuhannya. Nah, ini konsekuensi dari Murji'ah yang ekstrim.